Hello, good morning students. How are you doing? Welcome back in English Room. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat belajar meskipun kalian harus tetap belajar di rumah. Well, students, last week you have learned about present continuous tense. Kalian sudah belajar tentang tenses yang menggunakan pernyataan sedang. Ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita dengan topik yang sedikit berbeda, tetapi masih ada kaitannya dengan materi yang minggu lalu. Nah, today we are going to learn past continuous tense. Ya, past continuous tense. Jadi hari ini kita belajar yang past, bentuk yang masa lalu, tetapi dalam konteks masih continuous tense. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada materi kali ini? What are we going to discuss? We will learn one definition. Definisinya apa? Past continuous tense. Kemudian yang kedua function. Bagaimana fungsi dari penggunaan past continuous tense. Lalu yang ketiga, number 3, form of past continuous tense. Jadi bentuknya tenses dari past continuous itu bagaimana? Kalimat positifnya seperti apa? Kalimat negatif dan kalimat tanya atau interrogatif. Nah, yuk kita pelajari mulai dari yang pertama. Kita pelajari dulu definition. Definisinya apa? Past continuous, which is also called as past progressive, is a verb tense just used to show that an ongoing past action was happening at a specific moment of interruption, or that two ongoing actions were happening at the same time. Nah, maksudnya bagaimana? Past continuous tense atau biasanya disebut sebagai past progressive tense adalah suatu bentuk kata kerja verb tense yang biasanya digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi atau kegiatan itu sedang terjadi pada waktu tertentu di masa lampau. Jadi kata kuncinya di masa lampau atau masa lalu. Atau dua kegiatan yang terjadi di masa lalu di waktu yang sama. Ya, pokoknya intinya semuanya sudah terjadi di masa lampau. Nah, kira-kira masih bingung tidak dengan definisinya? Kalau masih bingung, coba kita lihat gambarnya. Nah, di sana ada grafik past continuous. Kalian lihat dulu grafiknya. Terbagi menjadi 3 bagian waktu. Past, masa lalu, present, masa sekarang, dan future itu masa depan. Ya, ada 3 bagian waktu. Kemudian di tengah ada garis tegak lurus, itu menunjukkan waktu sekarang, saat ini. Nah, kemudian garis merah yang melengkung itu adalah menunjukkan kegiatan past continuous. Oke, jadi yang kita bahas ini diwakili dengan garis lengkung merah itu adalah past continuous. Karena lengkung berarti ada durasi waktu. Nah, itu menunjukkan sedang terjadi, mewakili kata continuous, sedang. Sedangkan kata past, masa lalu, untuk kejadian yang sedang dibicarakan itu ditandai dengan tanda silang biru. Oke. Nah, jadi kejadiannya di masa lalu, sebelum garis tegak lurus. Nah, itu menunjukkan kejadiannya sudah berlalu. Kemudian karena lengkung ada durasi waktunya, berarti dia sedang berlangsung pada saat kita mengatakan kegiatan itu pada tanda X biru itu. Ya, kurang lebih definisinya seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke item yang kedua, function. Fungsinya apa past continuous tense itu? Ada 3, there are 3 functions of past continuous tense. Yang pertama, untuk menunjukkan bahwa suatu aksi dimulai, berlangsung, dan selesai di masa lalu. Oke, jadi mulainya sudah di masa lalu, berlangsungnya juga di masa lalu, dan sudah selesai. Sekarang sudah tidak terjadi. Kita lihat contohnya. Ryan was eating lunch at 12. Oke, Ryan sedang makan siang jam 12. Nah, ini sudah terjadi di masa lalu, jam 12 kemarin. Hari ini sudah tidak makan siang. Oke. Dimulainya kemarin siang, berlangsungnya juga kemarin siang, selesainya juga kemarin siang. Sekarang Rian sudah tidak sedang makan. Nah, itu fungsi yang pertama.
menunjukkan suatu aksi atau kegiatan dimulai, berlangsung, dan selesai di masa lalu. Second function, fungsi yang kedua, yaitu untuk menunjukkan bahwa suatu aksi terjadi lebih dulu dan masih berlangsung ketika aksi kedua terjadi. Biasanya berpasangan dengan kalimat simple past. Nah, di sini ada dua kegiatan. Yang satu berlangsung, kemudian yang satu lagi baru menyusul terjadi. Coba kita lihat contohnya. Mr. Simpson and the children were having dinner when Mrs. Simpson come in. Oke. Pak Simpson dan anak-anak sedang makan ketika Bu Simpson datang. Oke, itu ya contohnya. Jadi kegiatan yang berlangsung lebih dulu dan masih berlangsung itu kegiatan makan. Oke, Pak Simpson dan anak-anaknya sudah lebih dulu makan dan masih berlangsung. Mereka masih makan. Kemudian ada kejadian berikutnya yang menyusul. Mrs. Simpson came in. Bu Simpson datang. Oke. Nah, itu tadi fungsi yang kedua, menunjukkan satu kejadian terjadi lebih dulu dan masih berlangsung. Lalu kemudian ada kejadian kedua yang menyusul. Itu ya. Itu fungsi yang kedua. Nah, the last function, fungsi yang ketiga, untuk menunjukkan bahwa dua aksi berlangsung secara bersamaan. Dua kegiatan terjadi bersamaan. Biasanya terdapat dua bentuk past continuous tense dalam satu kalimat. Jadi ada dua kejadian. Nah, kita lihat contohnya. Sheila was talking on the phone while Alan was reading his book. Nah, di sini kejadiannya ada dua. Sheila sedang berbicara di telepon, sedangkan Alan sedang membaca buku. Nah, dua-duanya menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung dengan dua kejadian yang berbeda. Yang satu berbicara di telepon, yang satunya lagi sedang membaca. Oke, clear? Jelas ya untuk fungsi dari past continuous tense. Nah, sekarang kita lanjutkan formnya. Jadi bentuk dari past continuous itu seperti apa? Nah, well students, bentuk dari past continuous itu tidak jauh berbeda dengan present continuous karena menyatakan kejadian yang sama-sama sedang berlangsung. Nah, yang membedakan hanya bentuk waktunya. Kalau present itu masa sekarang, past masa lalu. Nah, bentuknya sama. Be dengan ditambah kata kerja yang diberi imbuhan ing di belakangnya. Be plus verb ing. Nah, verb ing-nya sama karena menyatakan kejadian yang sudah berlangsung. Yang membedakan adalah be. Masih ingat kan, kalau present continuous kita menggunakan to be, is, am, dan are. Nah, untuk past continuous ini kita menggunakan to be, was, dan were. Ya, hati-hati membacanya, was dan were. Untuk to be was ini digunakan oleh subjek I, he, she, dan it. Sementara to be were ini digunakan oleh subjek they, we, dan you. Oke, jelas ya. Nah, untuk kata kerja yang diberi imbuhan ing itu sama seperti biasa, sama seperti minggu lalu. Eating, watching, talking. Oke, itu contohnya. Eat diberi imbuhan ing di belakang menjadi eating, makan, sedang makan. Watching diberi imbuhan ing di belakangnya dari kata dasar watch, sedang menonton. Sementara talking itu kata talk beri tambahan ing di belakang, sedang berbicara. Nah, ini untuk kalimat positif. Kita lihat contohnya. Ryan was eating lunch at 12 o'clock. Nah, ada to be was di situ karena Ryan itu kata subjeknya adalah laki-laki. Ya, kata gantinya adalah he. Maka to be yang digunakan adalah was. Kemudian aktivitasnya makan, eat diberi imbuhan ing di belakang. Ryan was eating lunch at 12 o'clock. Contoh yang lain. Mr. Hill was watching a movie when the lamp fell on the floor. Nah, Mr. Hill laki-laki ya. Kata gantinya he, maka to be yang digunakan adalah was. Menonton, bahasa Inggrisnya watch
diberi imbuhan ing di belakang menjadi watching. Mr. Hill was watching a movie and the lamp fell on the floor. Satu lagi. Sheila was talking on the phone while Alan was reading his book. Nah, ini juga sama. Sheila, perempuan, maka menggunakan to be was. Kata dasar talk, berbicara, diberi imbuhan ing di belakang, talking. Nah, kemudian kegiatan yang satunya lagi, ini juga kegiatan yang sedang berlangsung. Alan was reading his book. Subjeknya laki-laki, maka to be-nya was. Dan kegiatannya adalah membaca. Bahasa Inggrisnya read, maka diberi imbuhan di belakang was reading. Okay. Sheila was talking on the phone while Alan was reading his book. Okay. Kemudian kita beralih ke negative form. Kalau kalimat negatifnya bagaimana? Kalimat negatif berarti dalam bahasa Indonesia kita menyatakan kegiatan itu tidak sedang berlangsung. Nah, cukup ditambahkan kata not saja di belakang kata to be. Setelah kata was atau were, disematkan kata not di sana. Oke, kita lihat contohnya. Ryan was not eating lunch at 12 o'clock. Not-nya disisipkan antara to be, was, dan verb ing, eating. Oke, disisipkan di sana. Ryan sedang tidak makan jam 12 siang. Oke, kalimat negatif. Contoh yang lain. Mr. Hill was not watching a movie when the lamp fell on the floor. Was not watching. Sedang tidak menonton. Ya. Mr. Hill was not watching a movie. Mr. Hill sedang tidak menonton film. Okay. Another example. Sheila was not talking on the phone while Alan was not reading his book. Sheila sedang tidak bicara di telepon, sementara Alan sedang tidak membaca buku. Okay. Was not. Okay, jelas ya. Nah, jadi kalimat negatif. Sekarang kalimat tanya, interrogative form. Nah, ini juga sama seperti present continuous kemarin. Letak to be dan letak subjeknya tinggal dibalik saja. Jadi diawali dengan to be dulu, baru subjeknya. Oke, ini contohnya. Was Ryan eating lunch at 12 o'clock? Was-nya diletakkan di depan, baru subjeknya. Lalu kata kerjanya juga diberi imbuhan ing di belakang. Eating tetap. Was Ryan eating lunch at 12 o'clock? Nah, hati-hati anak. Kalimat ini artinya apakah Ryan sedang makan siang jam 12? Ya, apakah Ryan sedang makan jam 12? Oke. Contoh satu lagi. Was Mr. Hill watching a movie when the lamp fell on the floor? To be diletakkan di depan, was, lalu subjeknya Mr. Hill, dan kata kerja yang diberi tambahan ing di belakang, watching. Apakah Mr. Hill sedang menonton film ketika lampu itu jatuh? Ya, untuk kalimat tanya. Jadi pertanyaan ini yang diawali dengan to be dalam bahasa Indonesia diartikan dengan apakah. Nah, kalau pertanyaannya apakah, maka jawabannya ada dua. Yang pertama bisa ya, yang kedua bisa tidak. Cara menjawabnya, kalau ya, maka yes, he was. Okay, yes, he was. He karena di sana subjeknya laki-laki. Oke, kalau subjeknya perempuan ya berarti tinggal she. Kalau subjeknya banyak orang berarti we atau they, ya. Nah, kemudian setelah subjek ada to be was. Karena pertanyaannya menggunakan was. Oke, kalau ya berarti yes, he was. Kalau tidak berarti nggak diganti, no. No, he was not. Jangan lupa ditambahkan kata not di belakang. No, he was not. Kalau pertanyaannya menggunakan were, maka to be-nya juga were. Ya, ingat ya. Nah, no, he was not itu bisa disingkat menjadi no, he wasn't. Was not bisa disingkat menjadi wasn't. Oke, sudah jelas?
Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini anak-anak. Gampang kan? It's so easy. Kita hanya melanjutkan materi yang sebelumnya, hanya mengganti bentuk waktu saja. Dari present, hari ini kita belajar past. Nah, minggu kemarin kita belajar tentang masa sekarang, minggu ini kita belajar masa lalu. Nah, untuk mengecek pemahaman kalian, to check your understanding about these materials, please do the exercise. Kalian kerjakan soal-soal latihannya di blog SMP 20 seperti biasa. Ada 10 soal di sana. Langsung kalian kerjakan di sana. Oke? Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Thank you for watching. Semoga kalian tetap semangat, tetap rajin belajar, keep on studying, stay healthy and safe, stay at home, and don't forget to keep your spirit. See you next week, students. Goodbye.